Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo ya. Setelah banyaknya pekerjaan dan banyak keluar kantor dan keluar kota ya, akhirnya gue bisa syuting lagi dan balik lagi buat ngebahas Aku Tolol yang sudah lumayan lama tidak saya bikin. Di video kali ini gue kembali dengan topik yang seru sekali buat dibahas, tapi di sisi lain juga jangan sampai topik yang gue omongin ini kejadian sama siapapun di antara kita atau siapapun lah intinya ya. Karena yang mau gue bahas di sini itu adalah fenomena yang sering terjadi di negara tetangga kita yang sangat-sangat dekat, Singapura. Dan kalau biasanya yang diomongin dari negara Singapura itu adalah pendidikannya ataupun perekonomiannya yang luar biasa, walaupun katanya sih beberapa orang ekonomi juga nggak lagi bagus-bagus banget. Nah, sekarang yang mau gue bahas di sini adalah soal bagaimana Singapura sebagai negara yang super maju ternyata punya sisi gelap yang banget gelapnya. Terutama buat para warga sendiri yang lanjut usia ataupun sudah masuk ke dalam ranah manula. Fenomenanya apa? Jadi intinya di Singapura itu ternyata seringkali terjadi yang namanya kematian dalam kesepian alias lonely death. Lu bayangin aja sendiri gimana kalau ada orang tua gitu ya, tinggal sendiri dan akhirnya harus meninggal tanpa orang dekat ataupun kerabatnya yang tahu soal kematiannya. Sampai tubuhnya itu akhirnya sudah sebegitu parah kondisinya, sudah dissolved gitu. Makanya di Singapura sendiri itu ternyata ada jasa akhirnya buat membersihkan rumah dan juga menyelamatkan sisa-sisa yang ada buat dimakamkan dengan prosesi agama masing-masing untuk orang yang ditemukan. Dan nama jasanya itu adalah trauma cleaner. Yang mereka itu benar-benar membersihkan TKP, mengevakuasi sisa-sisa dari tubuh yang ada. Dan pokoknya mereka bikin sampai itu ruangan atau rumah tersebut benar-benar bersih dan bisa ditinggalin lagi. Gimana fenomena ini? Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin Singapura, biasanya kan yang di kepala kita itu Marina Bay Sands, chicken rice di Hawker, atau foto-foto di Patung Melion, ya kan? Tapi kali ini yang mau gue bahas itu bukan masalah pariwisatanya, bukan masalah kriminalitasnya, tapi lebih ke sesuatu yang mungkin gak pernah terpikirkan sama kita-kita. Itu soal gimana orang-orang yang sudah lanjut usia di Singapura itu ternyata ada banyak yang tinggal sendiri, gak punya siapa-siapa, terus udah penyakitan, bahkan mengidap penyakit keras. Dan yang terparah itu adalah waktu mereka meninggal dengan keadaan yang sendirian di tempat tinggalnya. Tanpa didampingi siapapun dan tidak bisa minta bantuan ke siapa-siapa juga, namanya juga udah tua. Jadi sakit-sakit sendiri lu bayangin. Dan fenomena yang ternyata seringkali terjadi di Singapura ini udah punya sebutan sendiri. Namanya tadi udah gue sebutin, yaitu adalah lonely death atau kematian dalam kesepian bisa dibilang. Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang kita coba lihat dulu ke data statistik soal jumlah dan persentase orang lanjut usia yang ada di Singapura. Jadi per tahun 2022, jumlah populasi lanjut usia di atas 65 tahun di Singapura itu ada di angka 678 ribuan. Padahal di tahun 2012 itu angkanya sekitar hampir setengahnya di angka 378 ribuan aja. Dan seiring dengan bertambahnya populasi lansia di atas 65 tahun tadi, warga-warga tua di Singapura ini juga mulai punya masalah lain yang bukan lain adalah kesendiriannya mereka. Karena dari total 670 ribuan orang lanjut usia di atas 65 tahun yang tadi gue sebutkan, sekitar 23% dari total jumlah tadi itu adalah para lansia yang ternyata hidupnya sendirian. Beneran sebatang kara coy, ngedokem doang di rumah sendirian. Jadi lu bayangin aja kalau kita hitung-hitungan kasar, mungkin ada sekitar 79 ribuan lebih masyarakat lanjut usia di atas 65 tahun yang tinggal di rumah sendiri tanpa ada suster ataupun saudara ataupun anak dan siapapun. Dan jelas resiko buat terjadinya sesuatu tanpa ada pertolongan tentunya sangat tinggi bagi mereka semua. Dan resiko yang gue bilang barusan juga memang secara faktual terjadi di negara tetangga kita ini. Karena akhir-akhir ini tuh ada cukup banyak kabar yang beredar soal masalah ini. Bahkan dari Tempo.co aja sempat ngeberitain soal masalah ini. Karena dengan jumlah lansia yang sebanyak itu,
Kan itu juga adalah andil dari lingkungan Singapura yang sebegitu bersihnya dan sebegitu layaknya buat orang hidup di sana. Dari kualitas udaranya, dari fasilitasnya, semuanya itu kan bisa dibilang sangat mendukung buat orang-orang di sana bisa hidup nyaman dan sehat. Terutama dari kualitas udaranya juga. Kan sangat-sangat bikin orang nyaman dibandingkan kalau kita ngisep oksigen di Jakarta yang udah warnanya abu-abu gitu tiap hari. Terus apa sebenarnya resiko dari orang-orang lanjut usia ini yang dari tadi gue omongin? Pertanyaannya itu kan kenapa bisa masalah yang bersangkutan sama orang-orang lanjut usia kalau kualitas hidup di sana itu sebenarnya benar-benar sebagus itu dan semendukung itu buat masyarakatnya bisa panjang umur. Dan jawabannya itu adalah mati kesepian. Jadi bukan masalah lingkungan tapi justru karena kesepian. Mati kesepian loh bayangin. Jadi ternyata di Singapura itu mulai banyak yang namanya lonely death yang terjadi ke banyak lansia di sana. Terutama yang usianya itu udah di atas 65 tahun. Nah kok bisa gitu? Emang kesepian apa gitu yang sampai orang itu tuh sampai harus bisa meninggal sendiri tanpa ada orang yang tahu sama sekali? Jadi sebenarnya ada beberapa faktornya. Dari mulai yang paling dekat sama kita lah, contohnya masalah keluarga pastinya. Jadi walaupun Singapura itu negara Asia dan dari logatnya juga Asia banget, tapi tetap aja se-Asia-Asianya negara kalau udah mulai maju pasti udah mulai banyak juga yang jadi lebih individualis dan akhirnya mengurangi nilai kekeluargaan. Makanya ternyata nggak sedikit juga orang Singapura yang akhirnya tinggal sendiri waktu mereka udah dewasa dan punya kerjaan, alias pisah rumah sama orang tuanya. Atau kalau dibalik pun ternyata ada juga orang tua yang memang nyuruh anaknya pisah rumah supaya mereka bisa ngurusin hidup mereka sendiri. Dan jadi fokus si anak-anaknya itu cukup ke kehidupan mereka dan keluarganya aja tanpa harus mikirin orang tuanya mungkin bisa jadi beban. Tanpa ya namanya juga banyak ya anak-anak kan sekarang menganggap orang tuanya tuh beban gitu. Jadi quote unquote supaya nggak ribet lah anak-anaknya jadi diusir sama orang tuanya. Atau ada juga yang sebenarnya mereka ini tuh hubungannya baik-baik aja antara anak dan orang tua. Tapi karena ya anaknya mungkin baru nikah dan akhirnya harus terpaksa pindah rumah sendiri. Akhirnya si orang tua itu harus tinggal sendirian tanpa siapapun di rumahnya. Kayak contoh kasusnya itu ada di sebuah apartemen kecil di bagian timur laut Singapura. Jadi apartemen yang ada di timur laut Singapura itu tadinya ditinggali sama satu wanita lansia muslim yang anaknya itu baru-baru aja menikah dan akhirnya harus pisah rumah sama si ibu ini. Dan si anak laki-lakinya ini cuma bisa berkunjung sekitar 1 kali per minggu. Karena kan dia juga harus kerja dan mungkin sibuk dan ngurus keluarganya sendiri. Tapi di satu waktu tiba-tiba si ibu ini nggak ngangkat telepon anaknya. Tapi karena anaknya ini tahu kalau ibunya sangat-sangat aktif dan suka jalan-jalan keluar rumah, akhirnya dia positive thinking aja dan nganggep kalau ibunya itu memang mungkin lagi sibuk, lagi jogging gitu mungkin. Tapi ternyata setelah nggak ngangkat telepon itu, beberapa hari kemudian polisi itu nelpon anaknya dan bilang kalau ibunya udah nggak ada dari beberapa hari atau bahkan 1 minggu lebih sebelum ditelepon tadi. Jadi lu bisa bayangin seberapa parah kondisi tubuh yang ada di kamar tersebut setelah nggak diurus sampai 1 minggu ataupun lebih. Dari mulai cairan-cairan itu udah keluar semua dari lubang tubuh. Terus dari mulai baunya juga pasti udah parah banget dan pastinya nempel ke semua barang yang ada di dalamnya. Dan kejadian kayak gini juga bukan cuma 1-2 kali aja terjadi di Singapura. Tapi dari yang tercatat secara resmi itu ada setidaknya, ini baru estimasi gitu ya. Setidaknya itu ada 37 kasus serupa per tahun 2023. Dan masalah ini juga bukan yang terparah. Karena bisa dibilang pahit-pahitnya tuh ini sebenarnya best case juga dari apa yang terjadi sama para lansia yang mengalami hal serupa. Karena kalau kita ngomongin kasus ini kan si ibunya juga masih punya anak dan menantu yang sering datang ke rumahnya ya secara berkala. Udah gitu ternyata si ibu ini juga masih sosial banget sama orang-orang yang ada di sekitar rumah dia. Dan pokoknya sebenarnya ini mah cuma dari masalah ketidaksengajaan aja dan emang udah waktunya aja mungkin bisa dibilang. Karena kalau kita lihat ke kasus-kasus yang lain, ternyata banyak juga yang mereka itu udah gak punya siapa-siapa. Ada yang anak-anaknya itu udah gak akrab sama sekali sama mereka dan bahkan udah gak ngontak bertahun-tahun. Terus ada juga yang sama sekali gak punya orang deket di masa tuanya. Dan akhirnya harus mengalami akhir-akhir hidup dengan yang cukup mengenaskan. Dan bahkan gak ada yang tahu sampai berapa waktu berlalu setelah dirinya meninggal. Apalagi sekitar 38% dari lansia yang ada di Singapura itu mengidap 3 atau lebih penyakit keras. Makin berat lah akhir dari hidup mereka. Kalau bayangin sakit-sakit gak bisa minta tolong sama siapapun. Makanya dari sebegitu banyaknya kasus serupa yang terjadi di Singapura, mulai ada yang namanya trauma cleaner. Alias jasa pembersih rumah atau apartemen yang jadi tempat kejadian dari lonely death tadi. Jadi trauma cleaner yang gue mention barusan itu punya nama DDQ Service. Dan awalnya itu mereka cuma sekedar perusahaan kebersihan dan sanitasi yang biasanya nyemprot disinfektan dan bersih-bersih tempat yang memang seharusnya dibersihkan kayak mungkin kantor atau lokasi-lokasi tertentu.
Nah tapi di satu waktu itu mereka tuh tiba-tiba ditelepon dan diminta buat ngebersihin sebuah rumah. Yang ternyata rumah tersebut adalah bekas terjadinya lonely death tadi. Makanya dengan pengalaman sebagai trauma cleaner ini, akhirnya perusahaan ini menambah jasa mereka jadi pembersih rumah-rumah tempat kejadian yang serupa. Supaya tempatnya bisa jadi layak lagi untuk dihuni sama penghuni baru. Dan terbebas tentunya dari bau ataupun cairan-cairan biologis yang jelas sangat-sangat tidak bisa didekatin oleh manusia tanpa kostum hazmat karena udah terlalu menyengat. Karena setiap mereka ngerjain beginian juga, sebenarnya bisa lu lihat kalau orang-orang ini tuh beneran pakai hazmat. Gue nggak lagi bercanda. Karena mereka pakai masker juga yang udah kayak buat masuk ke laboratorium, Stranger Things gitu gue rasa gitu kan. Jadi mereka itu mulai dengan nyemprotin disinfektan juga ke semua bagian kamar tempat kejadian, ngebersihin semua cairan dan juga belatung-belatung yang udah tumbuh di sana karena udah ditinggal berhari-hari. Dan mereka bakal ngebuang juga barang-barang yang terkena cairan biologis tadi. Dan tentunya dibungkus plastik wrap dulu sebelum dibuang. Kalau enggak kan semua tempat yang dilewatin bisa jadi bau dan malah jadi sumber penyakit. Jadi sebegitu profesionalnya trauma cleaner ini. Makanya akhirnya dengan sebegitu parahnya lonely death di Singapura ini, akhirnya di dalam masyarakat Singapura ini udah mulai banyak program atau komunitas dan organisasi buat yang namanya ngurusin para lansia-lansia yang pada kesepian ini. Seperti salah satunya itu Social Service Elder Care Program yang dibuat sama Cheng Hong Welfare Service Society. Jadi organisasi non-profit ini tuh dibangun di tahun 2004 buat ngebantu orang tua yang membutuhkan. Dan setelah organisasinya berjalan dan punya banyak anggota, akhirnya di tahun 2012 itu mereka mulai buka funeral service buat para member komunitasnya ini atau alias layanan penguburan. Mungkin kalau sekilas sebagai anak-anak muda kita lihatnya aneh banget ya. Kalau kita masuk komunitas terus malah kita juga harus daftar buat yang namanya pemakaman kita sendiri gitu. Tapi buat para lansia-lansia yang udah tinggal sendiri tanpa siapa-siapa, ini tuh sangat membantu komunitas ini. Dan bahkan ngasih kelegaan juga buat mereka bahwa suatu saat mereka nanti meninggal ya ada yang ngurusin. Karena mereka itu juga dipantau rutin, diajak ngobrol juga, dicek juga kesehatannya kayak gimana. Dan pendataan buat para lansia ini juga bisa dibilang rapi banget dan detail. Ya lagi-lagi Singapura. Bahkan mereka juga sampai ditanya masing-masing kayak kalau misalnya kalau ada apa-apa bersedia buat di CPR atau enggak. Terus kalau misalnya jatuh sakit dan misalnya udah diambang batas gitu ya kasarnya ya. Mereka juga harus kayak gimana. Terus mereka juga ditanya kalau mereka mau ditemenin enggak sama suster atau mau dirawat enggak di rumah sakit. Dan pokoknya mereka dikasih kelegaan lah intinya di hari-hari tua mereka. Jadi emang bukan buat nakut-nakutin bapak-bapak tua untuk join komunitas ini, tapi join ke komunitas ini justru untuk memberikan mereka kelegaan karena mereka dapat banyak pilihan untuk misalnya saat mereka lagi sakit dan udah sakaratul gitu. Karena kalau kita lihat ke contoh nyata soal orang tua yang benar-benar alone dan gak punya siapa-siapa, keadaannya tuh kasihan banget coy. Jadi nama salah satu orangnya itu, study case-nya itu adalah Ho So-wah. Seorang pria yang emang udah senior banget umurnya dan bahkan dia juga jadi salah satu orang yang bervolunteer buat masuk ke militer Singapura waktu dia muda. Dan yang bikin dia gak punya siapa-siapa juga karena ternyata dia itu aslinya orang Cina yang bermigrasi ke Singapura pas muda. Dan setelah orang tuanya meninggal, akhirnya dia udah gak punya siapa-siapa karena dia juga gak menikah. Makanya organisasi-organisasi kayak si Cheng Hong Welfare ini juga sangat membantu dan melegakan banyak lansia yang tinggal sendiri di hari tuanya. Karena mereka di sana bisa jadi kumpul-kumpul, ngongko-ngongko, bisa diajak ngobrol. Kadang mereka juga dicekin terus secara rutin sama volunteer-volunteer dari organisasi Cheng Hong ini dan intinya melegakan lah gitu. Apalagi kalau kita lihat ke statistiknya, masalah ini juga bukan cuma sekedar masalah perduit-duitan doang. Karena berdasarkan data media-media massa yang ada di Singapura, 17 dari total 37 kasus yang tercatat di 2023 itu terjadi tuh di apartemen sewaan. Udah gitu 17 lainnya juga ada di apartemen yang memang udah ada dalam kepemilikan orang yang tinggal. Sedangkan sisanya 3 lagi itu ditemukan di luar rumah ataupun kediamannya. Jadi masalah ini sih sebenarnya bisa diasumsikan kalau akarnya bukan cuma masalah miskin atau tidaknya dari lansia-lansia ini karena mereka mampu afford untuk tempat tinggal. Tapi sebenarnya ini tuh lebih ke keadaan sosial tiap orangnya aja. Dan sebeduli apa orang di sekeliling mereka terhadap satu sama lain. Karena yang dekat antar keluarga aja bisa kecolongan kayak tadi gitu kan. Apalagi orang-orang yang beneran sendiri dan gak punya siapa-siapa buat dikontak. Ya lu bisa bayangin sendiri. Intinya memang di Singapura ini udah jadi fenomena yang luar biasa dahsyat ya. Karena memang juga tingkat pernikahan di Singapura lagi-lagi karena inflasinya cukup tinggi. Jadi banyak yang gak milih menikah. Jadi regenerasi dari generasi-generasi juga semakin lambat sekarang di Singapura gitu ya. Gue gak tahu berapa tahun lagi mungkin bumi ini akan kehilangan anak muda dan punah gitu ya. Gue gak tahu ya. Tapi banyak banget statistik-statistik atau data-data yang menunjukkan bahwa bakal banyak banget negara maju yang akan kekurangan generasi mudanya. Dan akhirnya mau gak mau harus menerima para imigran-imigran dari luar negara mereka.
Dan bahkan salah satu study case-nya ada bapak-bapak yang juga karena saking takutnya dia meninggal dan menimbulkan bau ya, dia tidak pernah mengunci pintu dalamnya. Jadi dia pakai pintu yang lu bisa lihat dari luar kayak pintu teralis. Dia cuma ngegembok pintu teralis itu. Jadi orang tetap bisa lihat ke dalam supaya kalau misalnya dia kenapa-napa, dia meninggal gitu ya. Itu orang tuh bisa tahu secepatnya. Jadi ini udah menjadi fenomena yang akhirnya juga dimanfaatkan sama beberapa layanan atau service yang akhirnya memanfaatkan hal ini dan jadi rezeki juga buat mereka. Tapi di sisi lain juga membantu lah tentang fenomena ini dan membereskan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Karena belum tentu banyak layanan kebersihan yang mau kan ngurusin kayak gitu kan. Tapi dengan adanya fenomena ini akhirnya juga menjadi lapangan pekerjaan baru juga sih bagi beberapa bagian komunitas di Singapura. Ya kalau di Indonesia sih gue rasa sih masih jauh dari kata ini karena kita tuh deket banget biasanya sama keluarga, bahkan sudah menikah pun banyak juga orang tua yang tidak mengizinkan untuk anaknya keluar, apalagi kalau misalnya anaknya cowok gitu misalnya, biasanya disuruh tinggal sama keluarganya, istrinya dibawa ke rumah orang tua suaminya. Jadi banyak juga kan yang kayak gitu ya. Jadi gue rasa sih fenomena ini kayaknya agak masih jauh dari Indonesia. Tapi tentunya gue minta pendapat kalian terkait dengan isu ini. Apakah memang isu ini akan kita hadapi di masa-masa mendatang? Karena tentunya anak-anak muda sekarang juga semakin lama semakin mulai terbeban gitu kan. Karena banyak hal yang perlu dibayar. Kita tuh kayak kelilit sama hutang sistem gitu ya. Harus sekolah, harus bayar cicilan, bayar AP gitu ya. Apakah mungkin di kedepannya kita akan menjadi makhluk yang individual juga di Indonesia? Apakah memang kita akan bisa terus mempertahankan konsep kekeluargaan yang terus-menerus bahkan bisa serumah, bisa rame-rame sama kakek nenek sampai mereka meninggal? Kira-kira berapa tahun lagi kita mungkin akan kayak Singapura? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo Santoso. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus dan fenomena di bumi ini yang menarik. See you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.